Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B, Angkatan 1. Di sini kami akan mempresentasikan analisis isu terkait reformasi birokrasi, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas birokrasi sebagai hambatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Eh, untuk anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Yolanda Hemalia Putri, Zakira Mayasa Alzaiza, Adi Subhan Purwandi, Agung Gumelar, dan Agung Hardianto. Untuk tema kelompok ini yaitu ada prioritas nasional ke-15 tentang reformasi birokrasi. Untuk isu utamanya yaitu pengawasan dan akuntabilitas, lemahnya kontrol dan pertanggungjawaban birokrasi. Konteks isu lemahnya pengawasan dan akuntabilitas birokrasi ditandai dengan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, rendahnya sanksi bagi ASN yang melanggar aturan, serta mekanisme pelaporan kinerja yang tidak efektif. Kondisi ini membuka celah penyimpangan, memperlemah kepercayaan publik, dan menghambat terwujudnya birokrasi yang bersih, sebagaimana diamanatkan dalam reformasi birokrasi prioritas nasional ke-15. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zakira Mayasa Alzaiza. Baik, jadi ada 3 fakta dan data yang kami kumpulkan. Di Indonesia, di CPI, Corruption Perception Index 2025, kita mendapati ranking 109 dari 180 negara, yang artinya masih rawan korupsi. Lalu 1.709 kasus korupsi ditangani KPK sejak 2004, mayoritas melibatkan ASN dan pejabat daerah. Dan rata-rata nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah masih di level CC, jauh dari AA. Dampak lemahnya pengawasan yang pertama, maraknya korupsi dan penyimpangan. Celah pengawasan yang lemah dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Lalu, rendahnya kepercayaan publik. Masyarakat apatis terhadap pemerintah karena minimnya transparansi dan akuntabilitas. Dan kinerja ASN tidak terukur. Tanpa sistem evaluasi kinerja yang kuat, ASN tidak termotivasi berprestasi. Dan yang terakhir, anggaran negara tidak efisien. Program pemerintah berjalan tanpa audit memadai, sehingga output tidak sesuai target. Lalu selanjutnya, fokus isunya adalah lemahnya pengawasan dan akuntabilitas birokrasi sebagai hambatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Ruang lingkup analisis yang pertama, sistem pengawasan internal. Kapasitas APIP atau aparat pengawasan internal pemerintah dalam mendeteksi penyimpangan. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan. Kepatuhan instansi terhadap keterbukaan informasi publik dan pelaporan anggaran. Yang ketiga, evaluasi kinerja ASN. Efektivitas sistem penilaian kerja atau SKP dan sanksi atas pelanggaran disiplin. Dan yang terakhir, partisipasi publik dan eksternal. Peran masyarakat, media, dan lembaga independen dalam pengawasan birokrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Adi. Terima kasih Mbak Zakira. Berdasarkan analisis metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth, isu lemahnya pengawasan dan akuntabilitas birokrasi mendapatkan total skor tertinggi, yaitu 15, menempati peringkat 1. Artinya, isu ini sangat mendesak untuk ditangani agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih masif. Menurut analisis Fishbone, kami menemukan akar masalah dari berbagai dimensi. Yang pertama, yaitu SDM, di antaranya kompetensi auditor internal rendah, rotasi pejabat pengawas tidak rutin, dan rendahnya integritas pengawas. Yang kedua yaitu metode, yaitu prosedur, SOP pelaporan kinerja tidak baku, audit internal tidak berkala, dan mekanisme whistleblowing masih lemah. Yang ketiga sistem, di antaranya sistem e-kinerja belum terintegrasi, data kinerja tidak real time, dan platform pelaporan tidak transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Agung Gumelar. Terima kasih Mas Adi. Saya lanjutkan dari nomor 4, material, di mana diantaranya celah hukum pengawasan yang lebar, aturan LHKPN tidak dijalankan, dan regulasi sanksi yang tidak tegas. Nomor 5, money atau anggaran. Problemnya adalah insentif pelaporan minim, audit eksternal tidak didanai cukup,
dan anggaran APIP sangat terbatas. Yang terakhir, nomor 6, ada budaya. Problemnya terdiri dari takut melapor penyimpangan, loyalitas atasan di atas aturan, dan budaya pakewuh dalam ASN. Oke, di sini dapat ditarik dari akar masalahnya. Yang pertama, kapasitas APIP rendah dan audit internal tidak efektif. Alternatif solusinya, kita bisa menggunakan penguatan APIP melalui sertifikasi auditor dan peningkatan anggaran pengawasan. Outputnya 100% kapabilitas APIP level 3. Ini langsung nomor 3 ya Mas Dadi? Belum diedit, lupa. Aman. Oke, selanjutnya harusnya nomor 2, tapi nomor 3 nggak apa-apa lah. Ada kesalahan teknis sedikit. Oke, selanjutnya mekanisme whistleblowing dan pelaporan lemah. Solusi di sini kita mempunyai pembentukan sistem pelaporan pelanggaran yang aman, terstandar, dan berhadiah. Outputnya whistleblowing sistem aktif di seluruh kementerian atau lembaga. Lanjut, permasalahan nomor 3, regulasi sanksi pelanggaran tidak tegas dan tidak konsisten. Alternatif solusi dari kita, penguatan regulasi sanksi disiplin ASN, dan penegakan LHKPN secara ketat. Outputnya, penurunan pelanggaran disiplin ASN menjadi 50% dalam 2 tahun. Yang terakhir, minimnya partisipasi publik dalam pengawasan birokrasi. Alternatif solusinya yaitu pengembangan platform pengaduan publik terintegrasi yang responsif. Outputnya, respon pengaduan publik 100% dalam 5 hari kerja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung Hardianto. Oke, terima kasih Mas Agung Gumelar. Saya akan menyampaikan beberapa hal, ada 2 hal, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, simpulannya. Kita ada 3 simpulan. Yang pertama adalah lemahnya pengawasan birokrasi, terjadi akibat kombinasi faktor SDM, sistem, regulasi, dan budaya kerja yang belum mendukung akuntabilitas. Yang kedua, dampaknya sangat nyata. Korupsi meningkat, kinerja tidak terukur, dan kepercayaan publik tergerus. Yang ketiga, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan internal, transparansi digital, dan budaya integritas ASN secara menyeluruh. Rekomendasi yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, memperkuat kapabilitas APIP hingga level 3 di semua instansi, kementerian, dan lembaga. Yang kedua, integrasikan e-Sakip dan e-Kinerja sebagai basis evaluasi ASN. Yang ketiga, aktifkan whistleblowing system yang aman dan terpercaya. Yang keempat, tingkatkan keterbukaan anggaran dan responsivitas pengaduan publik. Kita sebagai ASN harus memiliki kepekaan dan kepedulian, serta bersedia memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menghadapi isu kontemporer yang akan terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4B menghaturkan kepada seluruh yang menyaksikan. Semoga paparan kami dapat bermanfaat. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.